Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kali ini kita akan diskusi tentang pertemuan selanjutnya, yaitu tentang atmospheric pressure atau tekanan udara ya. Sistem tekanan udara. Jadi kita ingin memahami apa itu tekanan udara, kemudian satuannya, kemudian berkaitan dengan dalam peta cuaca bagaimana dimunculkan informasi tersebut ya. Kita lanjut. Jadi atmospheric pressure atau tekanan udara merupakan, ini bahasa dewanya ya, atau textbooknya, tekanan gaya persatuan luas yang didesak oleh udara atmosfer pada suatu permukaan dengan bobot tertentu setara dengan kolom vertikal udara di permukaan bumi dalam satuan area batas atmosfer. Ya, ini agak sulit ya melihatnya ya, apa itu ya. Nanti dalam gambar akan Bapak jelaskan, ilustrasikan apa itu yang dimaksud dengan bahasa tersebut ya. Kemudian ada pressure tendency. Jadi ada tendensi tekanan udara, jadi semacam tren ya, jumlah atau karakter dari perubahan dari tekanan stasiun atau pengamatan di kapal dalam periode 3 jam sebelumnya di wilayah tropis. Jadi ini menentukan, tidak hanya di wilayah tropis sebenarnya, juga di bintang menengah sangat menentukan, di mana tendensi atau kecenderungannya bagaimana dari 3 jam yang lalu hingga saat ini perubahan tekanan udaranya seperti apa. Karena salah satu indikator untuk cuaca buruk adalah, atau badai yang paling mudah adalah terjadinya penurunan tekanan udara yang signifikan di lapisan atmosfer ya, sehingga pressure tendency ini dapat digunakan sebagai indikasinya. Jadi kalau selama 3 jam tiba-tiba ada perubahan besaran tekanan udara sampai 2 atau 3 milibar gitu ya, itu biasanya kalau di lintang menengah pasti akan terjadi badai atau hurricane ya. Nanti ini akan ketemu pada saat kita membahas tentang cold shift ya. Nanti di situ akan terlihat bagaimana penurunannya, disandingnya di mana ya. Yang paling mudah pada saat Anda mengamati di barometer di kapal Anda ya. Kemudian dengan karakteristiknya tadi bisa dilihat dari barograf ya. Kalau Anda ada barograf di kapal, biasanya ada di kapal-kapal nasional seperti Pelni ada ya. Tidak tahu kapal Anda, mudah-mudahan ada ya. Jadi barograf itu lebih kelihatan. Jadi semacam graf dari penurunan pressure itu terlihat naik, turun atau dalam kondisi tertentu. Untuk memahami tekanan udara bisa dilihat dari gambar seperti ini ya. Oke, jadi hubungan antara tekanan udara, suhu, dan densitas, kerapatan dari udara. Jadi tekanan udara itulah berbanding dengan suhu, densitas, dan konstan ya. Jadi kalau paling mudah Anda lihat ini gambar ini. Ini ada satu kotak kolom yang tadi dibilang kolom itu dianalogikan di atmosfer seperti ini ya. Dari permukaan sampai atas. Yang satu ada huruf H, yang satu ada L warna merah. Jadi H ini dianggap high, yang L ini dianggap dengan L. L ini low ya. Jadi nanti dalam perkembangannya ke depan kita akan membahas bahwa L ini adalah low, sistem tekanan rendah, dan high adalah sistem tekanan tinggi. Berkaitan dengan suhu. Jadi apabila ada berbanding terbalik, kalau suhunya naik, tekanan udaranya pasti turun. Kebalikannya, apabila tekanan udaranya naik, maka tekanan udara naik, maka suhunya turun, dan kebalikannya suhunya naik, tekanan udaranya akan rendah. Dilihat titik-titik ini menggambarkan densitas ya. Densitas itu Anda lihat ya, dianggap bahwa dalam ini adalah makin rapat maka makin tinggi ya, diistilahkan dengan tinggi. Jadi yang dibilang tekanan tinggi adalah rapatnya atau banyaknya densitas dari massa udara ini. Kalau dia lebih renggang atau jarang ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertemuan selanjutnya, cerita tentang angin ya, diskusi tentang angin, di mana angin adalah bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang bergerak apanya? Massa udara ini berpindah dan seperti itu ya. Oke, kita kembali ke tekanan udara. Prinsipnya seperti ini ya, kalau dianalogikan kotak yang tadi ini ya. Jadi atmosfer itu kan fluida ya kita anggapnya. Jadi untuk memudahkan suatu masalah di atmosfer, kita harus mencoba menyederhanakan sesuatu gitu. Sama seperti masalah pun, kita kalau ada suatu masalah yang besar maka kita perlu memetakannya untuk hal yang lebih kecil gitu ya. Seperti ini juga, atmosfer yang sangat luas kita anggap, kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi tekanan udara itu yang tadi dibilang gaya ya, penekanan terhadap tekanan udara nih seperti ini ya. Jadi dianggap satu kolom gitu ya. Jadi tekanan udara dengan gaya ya, yang menekan molekul-molekul udara
yang ada di satu wilayah ya. Kalau ini dianggap 1x1 meter persegi ya. Gitu. Nah, dari permukaan sampai ke lapisan atas. Dan ini adalah tekanan standarnya, yaitu di permukaan sekitar 14,7 lb per inci. Ini satuannya di USA ya. Kalau kita jadikan ke inci atau merkuri, air raksa 29,92. Ini apa? Nanti kita bahas yang mudah ya. Nah, kemudian tekanan udara itu sangat bervariasi secara di bumi ya. Nah, ini yang gue bilang tadi, 29,92 itu identik dengan 1013,25 ya. Atau 1013,25 milibar. Milibar itu adalah satuannya dari tekanan udara. HPH itu hektopascal, sama ya sebenarnya. Hektopascal dengan milibar itu sama tekanan udara. 1013,25, 1013,25 hektopascal. Ini namanya standar atmospheric pressure. Pada saat di permukaan itu standar tekanan udara di 0 meter, sea level ya gitu. Atau 29,92 inci air raksa. Ada yang tahu nggak ya 29,92 inci air raksa itu apa? Agak sulit, padahal tiap hari ini ketemu ya. Kalau Anda isi nitrogen di kendaraan Anda, di pom bensin itu ya, Anda akan ditanya, isi berapa Pak tekanannya? Kalau motor 2992, kalau mobil biasanya 3233. Itu sebenarnya satuannya inci per air raksa ya. Kemudian mencerahkan tuh ya. Ya, itu satuan yang sama, tapi berbeda satuannya dengan yang HPA milibar ya. Jadi jangan nanti kalau isi nitrogen isi Pak 1013,23 milibar, bingung orang gitu ya. Ini memakai satuan yang lebih kecil 2992. Oke, ini standar atmosfernya makin ke atas makin sama dengan ke laut juga ya. Ada yang makin tekanan makin besar ke atas, tapi sebenarnya berbanding terbalik ya, berkurang gitu ya. Standarnya 13,25. Kita lanjut. Ini adalah sama nih unit atau satuan daripada tekanan udara tadi ya. Kalau dikonversi ada PA, ya ada HPH, ada milibar dan seterusnya. Ini tinggal dikalikan aja ya. Ada konversinya. Silakan. Biasanya kita menggunakan inci per air raksa. Kalau di barometer yang di kapal Anda biasanya membaca milibar dan inci per air raksa, tapi biasanya digunakan adalah milibar. Ini yang Bapak katakan tadi bahwa ada keterkaitan antara dengan temperatur dengan tekanan ya. Changing temperatur, changing pressure, changing temperatur, berbanding terbalik ya. Suhu yang dingin mengakibatkan tekanan yang tinggi, suhu yang hangat atau panas mengakibatkan tekanan rendah. Ya sederhana. Perbedaan tadi menyebabkan terbentuknya angin, radiated wind ya. Ini Anda lihat pakai, kalau ini menggunakan air paling mudah. Kalau air yang lebih banyak akan menekan sehingga akan menekan air yang lebih sedikit. Nah, ini dikatakan high, ini low. Jadi di atmosfer kita katakan ini seperti fluida, ini fluida juga. Jadi persamaan di bercanda berhubungan nih kalau bahasa di fisika ya. Nah, jadi angin itu begitu, bergerak dari tekanan tinggi rendah. Apa yang bergerak? Kalau ini massa uap air, massa air. Kalau di udara ya massa udara yang bergerak gitu ya. Nah, titik-titik tadi kita. Nah, ini high low, jadi bergerak, maka terciptalah angin gitu ya. Ada high, low, high. Sehingga ada tanda panah ini mengartikan tuh pergerakan air. Udara bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah yang disebut dengan angin. Nah, mudah-mudahan clear ya. Dari sekolah dasar dulu kita belajar tentang apa itu angin, adalah udara yang bergerak. Yang bergerak apa? Gak ada yang tahu ya. Nah, ini mudah-mudahan terjawab. Membantu kalau anak-anak Bapak malah bertanya tuh ya. Nah, anak sekarang generasinya lebih pintar daripada kita. Oke, selain pergerakan yang terjadi secara horizontal, terjadi juga pergerakan secara vertikal motion ya. Jadi kalau tadi pergerakannya adalah secara horizontal akibat tadi perbedaan, ternyata ada pergerakan juga yang ke atas ya. Di mana di tekanan rendah udara itu bertemu pada tekanan rendah naik. Jadi kalau udara sudah bertemu itu akan naik Pak. Jadi kalau Anda bertemu dengan tembok pasti akan naik ya, atau kembali kan, nggak mungkin ya, atau ke kanan ke kiri. Nah kalau udara gitu ketemu dia akan naik. Kenaikan ini yang disebut dengan konveksi udara naik yang nanti jadi awan Pak. Seperti itu ya. Sedangkan tekanan tinggi kebalikannya, udara diverge. Diverge itu apa? Divergen berpisah ya. Udara malah pisah di tekanan tinggi dan sink turun. Jadi udaranya turun. Jadi kalau yang jadi awan tuh naik. Sehingga nanti ada kesimpulan low itu ternyata bisa menyebabkan timbulnya pemicu untuk terjadinya pertumbuhan awan. Nah, ini kita belajar dasar sebenarnya, bahasa prinsip dasar daripada meteorologi. Nanti kalau sudah di-apply dalam peta cuaca, jadi sudah paham maksudnya seperti itu.
Jadi kita biar tidak jadi generasi instan gitu ya. Oke, ini dalam peta cuaca nanti akan ada seperti ini, ada sistem tekanan rendah, tekanan tinggi. Tapi dalam dunia nyatanya is more complicated, sangat-sangat kompleks, sangat-sangat rumit, tidak mudah karena bisa saja di sini ada high kecil, ada low di sininya dan seperti itu. Dan di dalam high low ini ada angin ya, angin yang di sekitar tekanan tinggi dan tekanan ini tanda panah agak tidak terlihat ya. Angin-angin ini yang bergerak di sepanjang atau di sekitar daripada tekanan tinggi dan tekanan rendah, sangat complicated. Ini juga bisa jadi pegangan atau wildcard Anda ya tentang pemahaman tadi high dan low pressure. Jadi dalam sistem tekanan rendah udara itu naik. Tadi kita sudah sepakat ya, dan ada konvergensi di mana mengandung uap air dan sebagai indikasi bisa terbentuknya cloud, awan dan precipitation. Precipitation itu nanti kita pelajari. Precipitation itu apa sih? Itu salah satunya hujan, endapan, soalnya hujan, ada salju, ada snow, ada sleet, ada hail dan segala macam, hujan es, masih banyak lagi. Low tend to bring, maksudnya tekanan rendah ini cenderung membawa atau membuat formasi awan ya, yang menyebabkan cuaca bisa menjadi hujan, menjadikan wet weather gitu. Kebalikannya tadi yang sistem tekanan tinggi, high, udaranya turun sehingga lebih hangat dan udaranya kering ya. Kalau tadi mengandung uap air ini kering gitu ya. Tekanan tinggi cenderung bring fair, ini bahasa Inggrisnya apa nih bring ya, cenderung apa, tinggi cenderung membawa keadilan. Nah artinya bring fair itu nanti Anda kalau berlayar lintang lengan, cuaca baik itu, cuaca kondisi baik itu akan dia bilang sebagai fair weather ya, cuaca fair weather. Kalau cuaca buruk dia biasanya tidak bilang bad weather, tapi akan bilang sebagai poor weather, cuaca miskin ya, poor weather. Jadi hati-hati, bahasa Inggris itu agak berbeda interpretasinya ya. Oke, biar Anda terbiasa dengan istilah-istilah meteorologi. Anda belajar bahasa Inggris maritim, harus Anda belajar juga meteorological English ya, karena nanti dalam GMDSS atau NAVTEK Anda akan membaca informasi tersebut beda. Kalau mau aman tidak mau belajar meteo, ya belajarlah berlayarlah di kolam susu ya, gitu. Bahasa Indonesia semua nanti ya, walaupun ada yang bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang mesti jadi perhatian apa? Sistem tekanan rendah. Nah, high juga perlu, tapi sistem tekanan rendah dalam menentukan terjadinya hujan atau cuaca buruk. Oke, ini jadi akibat perbedaan penyiraman matahari, suhu yang berbeda, tekanan udara secara global, maka juga ada general circulation yang berbeda ya. Nanti kita belajar khusus di bab khusus di pertemuan ke-7 mungkin tentang apa itu circulation general ya, akibat dari perbedaan suhu dan tekanan udara di global ya. Oke. Nah, isobar. Ini istilah penting lagi. Ada namanya isobar. Isobar itu apa sih, Pak? Nah, ini isobar adalah kalau tadi ada sistem tekanan tinggi high, ini ada sistem tekanan tinggi low. Jadi garis-garis ini sebenarnya menggambarkan isobarnya, garis lingkaran ini atau kontur seperti kontur nih ya. Jadi line that indicated and connected to place and have a similar value of pressure. Jadi dia menemukan nilai-nilai yang sama, tekanan yang sama nih. Tidak harus bulat seperti ini ya, bisa jadi nanti bervariasi, ada yang lonjong, tidak beraturan dan seterusnya. Anda lihat ini 1015, 1010, jadi sepanjang lingkaran yang luar ini nilainya 1005. Ini 1010 di tengah 1000 dan seterusnya ya. Itu namanya isobar garis-garis ini. Bedanya apa Pak? High dan low. Nah ini dia makin ke tengah, lihat makin besar high-nya. 1005 naik, 1010, 1015. Kalau ini kebalikannya ke tengah makin rendah. 1010 turun, 1005, 1008. Nah, ini ya. Paham ya? High ini adalah ada namanya, low-nya ada namanya sistem tekanan tinggi, sistem tekanan rendah. Ini kalau lihat di isobar ya, variasinya di antara di permukaan dengan lapisan atas. Kita lanjut aja. Nah, ini penjelasan dari gambar high tadi ya, tekanan tadi. Tekanan tinggi biasanya identik dengan kondisi cuaca yang baik. Sebaliknya tekanan rendah biasanya identik dengan kondisi cuaca yang buruk. Bapak bilang identik, kenapa? Ya tidak selalu. Dia tergantung daripada energinya, konveksinya seperti apa ya. Contohnya kita udah mendung gitu ya, ternyata tidak jadi hujan ya gitu ya, karena mungkin ada parameter lain yang kuat seperti angin yang kuat atau evaporasinya sangat kuat. Sistem tekanan tinggi tadi disebut dengan sistem tekanan antisiklonal. Sistem tekanan rendah disebut dengan sistem tekanan siklonal. Itulah nanti cikal bakal siklon tropis ya. Ini pergerakannya berbeda, nanti kita pelajari di next meeting-nya. Ingat aja ketemu istilah antisiklonal dan siklonal. Ini contoh peta tekanan udara di bulan Juli global ya. Ini yang merah adalah ETZ. Apa itu ETZ? Nanti kita belajar. Ini sobar Anda lihat ya. Sobar.
Ini di bulan Januari isobarnya terlihat juga ya, bervariasi. Anda lihat di wilayah tropis Indonesia seperti apa. Kita belajar nanti di situ ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mengukur? Nah, nanti kita akan detail tentang pengukuran di instrumen ya, tapi ini nggak apa-apa dikenalkan dulu. Jadi ada beberapa parameter. Salah satunya menggunakan barometer, alat pengukur tekanan udara. Ada dua jenis, ada yang ini yang anaeroid, kapal Anda namanya anaeroid barometer. Yang ini cara kerjanya nanti, dan ini record ya, ini barograf, jadi merecord. Biasanya di kapal minimal ada yang di dinding ini ya, barograf ya. Barometer ya, kalau barometer anaeroid logam, ada barometer air raksa, ada logam. Ini kapal ada anaeroid karena di sana biar menahan terhadap guncangan akibat daripada gelombang atau tidak stabilnya kapal ya, akibat gelombang atau angin. Oke, tentang meteo instrumen nanti akan kita detailkan di pertemuan selanjutnya. Kita bicara tentang seaport meteo instrumen ya, selain tekanan udara ada termometer dan lain sebagainya. Dan cara bacanya juga nanti di next meeting. Oke, ini sistem tekanan udara. Jadi antara permukaan dan atas ini karena tadi satu ada high, ada low, sehingga ada divergensi di atas, ada konvergensi di bawah. Jadi coupling, Pak. Jadi lapisan bawah dengan atas atmosfer itu ada perubahan di lapisan tengah atau bawah, akan berubah lapisan di atasnya. Jadi akan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh peta tekanan tinggi dan rendah di dalam satu peta cuaca ya. Nah, nanti pada saat Anda sudah belajar meteorologi, Anda harus bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan ya, apa nih maksudnya kalau ada seperti ini. Ini ada isobar, ada garis-garis. Nah, ini ada high dan low ya. Ini sekarang ada high. Yang berbahaya mana Pak? Semua berbahaya, tapi paling berbahaya adalah sistem tekanan rendah. Karena dia depresi tropis atau depresi di mana tekanannya rendah, tempat kumpulnya massa udara dan angin. Ya. Oke, ini contoh isobar tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah contoh peta isobar yang diterima di kapal yang sangat minimalis, yaitu menggunakan weather fact ya. Mungkin masih ada kapal-kapal sekarang menggunakan weather fact ya. Hitam putih. Ini lihat gambar ini menggambarkan adanya tropical cyclone Freddy dengan saya ulangi. Ini Freddy dengan tekanan 997 milibar ya di perairan barat Australia. Ini isobarnya. Tidak terlihat ya, ini 1003, 1097, ini berapa? 997. Ini trajektorinya. Masih ada kapal seperti ini, harusnya dengan teknologi 4,0 harus canggih ya, internet. Ini saya tunjukkan yang konvensional ya. Ini contoh isobar pada synoptic weather chart ya. Ada high, ada low, yang biru adalah angin, nanti kita belajar, dan trough ada red, apa itu? Ini sama isobar ada high Indonesia, ATJZ Intertropical Convergence Zone, nanti kita pelajari di Global Pressure and Wind System. Nah, ini contoh dari isobar ya, dari Australia ya, dari Australia. Lihat isobarnya, ada perbedaan menarik. Di tropis lihat isobarnya sangat homogen, sedangkan di wilayah lintang menengah dan ini agak rapat. Nah, ini juga punya interpretasi sendiri antara rapat dan renggang. Kenapa Indonesia kok agak lebih renggang gitu isobarnya dibandingkan di utara atau di selatan? Karena Indonesia wilayah tropis suhunya sangat homogen itu hampir mirip gitu, sehingga tekanan udaranya variasinya juga tidak terlalu lebar. Ini contoh produk yang dari Hong Kong ya. Lihat nih, Hong Kong agak mirip dengan kita kan masih wilayah tropis ya. Jadi di sini isobarnya agak renggang, tidak terlalu rapat. Di sini ada suhunya 31, 29, 30 dan seterusnya di suhu ya. High ada low-nya juga tidak terlalu rendah, masih 1000. Lihat ini ada garis biru adalah front, nanti kita baca front khusus ya. Mungkin di ANT berikutnya ya. Atau di diklat pelaut atau di selanjutnya. Atau tahun taruna juga bisa di semester 4 atau ya semester 4. Ya, ini front ya. Oke, ini latihan maksudnya saya coba mengenalkan Anda tentang interpretasinya sistem tekanan udara. Ini ada contoh produknya BMKG ya, tentang analisis tekanan udara. Ini namanya isobar. Anda lihat ada low, ada high, ada low, ada low. Ini low-nya punya nilai, high-nya 1010. Indonesia sangat luas, sehingga itulah kenapa di Indonesia. Jadi setelah Anda belajar meteorologi harusnya Anda paham bahwa terutama di wilayah tropis ya, bahwa untuk prediksi cuaca itu tidak mudah ya. Bagaimana kita prediksi cuaca, walaupun sekarang sudah sangat canggih alat yang kita miliki dan ilmu pengetahuan serta SDM yang kita punya ya, BMKG SDM sudah luar biasa ya. Nah, tapi Anda lihat ini dibandingkan dengan negara lintang menengah ya, nih dia rapat isobarnya, jadi akan mudah menentukan nih cuacanya akan buruk di mana anginnya kuat karena the closest isobar the wind strong.
Nah, ya, the closer the stronger wind. Ya, gitu ya. The closer is over, the stronger wind. Jadi di sini kelihatan nih, ya, ini rapat. Anginnya pasti kuat. Kalau di sini lihat santai-santai aja. Tapi kita tidak tahu di tengahnya ini bisa terjadi fenomena yang lokal. Nah, sehingga wilayah tropis terutama Indonesia kejadian-kejadian lokalnya berbahaya di laut yang sangat lokal, Sulawesi, di Papua dan seterusnya ya, di Selat Sunda, jadi ini interpretasinya ya, ini contohnya dari gambar tadi. Indonesia ada tekanan rendah dengan perairan Aceh 1006, perairan 1008 dan seterusnya. Di wilayah Indonesia ada benua Asia bagian tengah 1006 milibar, 1006 masih di atas 1000 kalau di wilayah tropis dibandingkan tadi di Australia 997 dan seterusnya. Ya, itu saja yang bisa Bapak berikan untuk membantu memahami PowerPoint atau handout yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Ini hanya menambahkan supaya Anda juga dapat gambaran bagaimana tiap materi yang Bapak sudah berikan di handout atau di PDF atau PPT gitu. Ya, semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.